Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini patutlah kita bersyukur karena berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Karena kebaikan Tuhan kita masih bernafas untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita akan memuji dengan satu pujian. Bapa, Engkau baik, karena Allah yang kita sembah sangat baik di dalam kehidupan kita saat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Amin, haleluya. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Amin, haleluya. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku nyanyikan haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi, Bapa, Engkau baik bagiku. Amin, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapak Ibu Saudara, biar kita menikmati kebaikan Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Sepanjang malam kita dipelihara hingga saat ini kita boleh menyembah
Katakan Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta sungguh nyata dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hidup kami, diri kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, sepanjang ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Bahkan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, hati Engkau disenangkan dan kami diberkati oleh Engkau. Berjalannya ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Puji Tuhan, mari kita menyanyi dengan satu pujian. Allah itu baik-baik bagiku. Karena kebaikan Allah, karena kemurahan Allah, kasih Tuhan yang tiada terbatas. Oleh sebab itu, bagi kita semua yang ada, jangan ragu-ragu lagi akan Tuhan yang kita sembah pada saat ini.
ragu lagi, amin, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun berdebar, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Katakan Yesus sahabatku. Amin. Haleluya. Menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Bagi setiap orang, yang percaya padamu. Sekali lagi katakan, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Puji Tuhan. Pujian ini boleh menjadi pengakuan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu ragu-ragu karena Yesus senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Ada amin. Puji Tuhan, kita sudah melihat motivasi yang senantiasa menguatkan dalam kehidupan kita. Bila kita mau siapkan hati kita, pikiran kita pusatkan kepada firman Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang baik, kita tidak perlu ragu. Kita akan muji dengan satu pujian, ku perlu Engkau Tuhan. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kemanakah kita mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih yang abadi? Hanya kita dapat di dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya saat ini, di dalam kondisi saat ini, bila kita mau berseru kepada Tuhan, karena hanya Yesuslah yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami undang saudara Bapak Ibu saudara Bapak, kami perlukan keajaiban. Amin. Kami butuh jiwa Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu kasih-Mu, kami perlu jabat Tuhan. Haleluya. Jalan sendiri kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
berduka kami berseru, saat badai datang meneru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Akan katakan kami perlukan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan kehadiran-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu zaman-Mu. Kami perlukan zaman-Mu Yesus. Haleluya. 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 Ya dibagi namamu Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih setiamu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami butuhkan kami tak dibagi namamu Tuhan. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari Bapak-bapak sekalian kita lakukan refnya. Kami perlukan keajaiban. Dengan kesungguhan hati Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita lakukan ini sebagai tanda bahwa kita perlu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi.
Terima kasih Tuhan, itu pengakuan hidup kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau dampingi Tuhan. Bahkan kami perlu Kau gandeng Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih setiamu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ini adalah berkat yang hanya dari Engkau ya Tuhan. Kasih karunia dari Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh-Mu yaitu Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Dan tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami, limpahi rahmat-Mu. Kami mau siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan untuk hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah yang berbicara adalah Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menyertai kami semuanya, dan berkat Tuhan bersama-sama dengan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, mengucap syukur, bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau hari ini kita bisa ada bersama-sama dengan kita ya. Ya, saya sendiri mengucap syukur kalau saat ini Tuhan sudah beri kebaikan kepada keluarga kami, itu adalah anugerah dan kasih setia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih kepada Om Demi, Tante, ya Robert ya, yang memberi tugas kepada saya untuk sharing firman hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya langsung aja ya. Judul sharing firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk saya sharingkan, ya diberi tugas oleh Om Denny ini adalah judulnya adalah hidup dalam kuasa Roh Kudus ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dengan kerendahan hati ya, saya tidak sedang khotbah kepada Bapak Ibu sekalian ya. Saya men-sharingkan hidup yang saya hidupi ya. Dan judul hari ini sungguh-sungguh membuat saya juga diingatkan bagaimana pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita ya. Jadi sharing hari ini dengan judul hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kita tahu Bapak Ibu sekalian ya, berapa ribu tahun yang lalu Tuhan janjikan kepada kita semua ya, kepada murid-muridnya pada waktu itu ya, Dia akan kirimkan seorang penolong ya. Penolong yang hidup bersama-sama dengan Dia, karena Tuhan tahu pada saat-saat itu ya, bahwa kehidupan di dunia ini kita ini diperhadapkan dalam hal-hal yang tidak baik. Kita didorong terus hal-hal yang buruk terjadi. Ya, kita tahu beberapa hari ini bagaimana deru perang ya. Terus negara dengan negara yang lain diperhadapkan, diadu ya, supaya mereka berperang ya. Ya, seperti Rusia dengan Ukraina dan sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita diberhadapkan Bapak Ibu sekalian ya, dalam kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran ya, penuh dengan ketakutan ya. Bahkan satu dengan orang yang lain kita diberhadapkan untuk saling hidup dalam hal-hal yang berdesakan ya. Bahkan kita bisa hidup dalam hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, yang bisa menguasai kehidupan kita. Jadi peran Roh Kudus ini sangatlah penting dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Sedangkan Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri tahu bahwa banyak hal yang kita harus lakukan di dunia ini. Belum lagi kalau kita diberi tugas oleh Tuhan sebagai kita anak-anak Tuhan, kita punya misi yang harus kita lakukan. Ya, itu. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang spesial di mata Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Yang tidak dimiliki oleh orang lainnya yang di luar Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk supaya Roh Kudus itu mau tinggal bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu mau bekerja bersama-sama dengan kita, dan kuasa Tuhan,
Kuasa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita dan kita bisa banyak melakukan hal. Ya, apa itu syarat supaya Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Mari kita baca Yohanes 14 ayat 15, kita awali 15 sampai 19 ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ayat 15 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapakku, meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya lanjut, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, satu hal Roh Tuhan, Roh Kudus mau tinggal kepada kehidupan kita kalau kita mau mengasihi Tuhan. Wujud aplikasi dari kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan perintah Tuhan. Dan disitulah ketika kita melakukan perintah Tuhan, Roh Kudus mendampingi kita dan memampukan kita, menolong kita, Bapak Ibu. Untuk kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita dan memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa di ayat 16 itu, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Benar Bapak Ibu sekalian, bahwa Roh Kudus tidak akan diterima oleh dunia ini. Karena dunia ini menjurus kepada kebobrokan. Dunia ini menjurus kepada ketidakbenaran. Satu negara diadu dengan negara yang lain. Personal diadu dengan personal yang lain. Supaya mengalami hal yang buruk dalam kehidupan kita. Dan orang akan mengalami keterpurukan. Sedangkan Roh Kudus lain. Dia berlawanan Bapak Ibu sekalian. Dia melakukan, makanya dunia tidak mengenal dia. Makanya inilah adalah salah satu juga misi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dijadikan orang percaya, kita dijadikan benar supaya kita membawa terang dan garam dalam kehidupan kita. Dan supaya kita bisa melakukan terang dan garam itu dalam kehidupan orang banyak itu, saudara-saudara sekalian. Kita diminta supaya kita mau mengasihi Tuhan. Dan wujud supaya kita bisa mengasihi Tuhan adalah kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau dunia katakan mata ganti mata, ya nyawa ganti nyawa. Sedangkan Roh Kudus, sedangkan Tuhan sendiri lain. Ketika engkau disakiti, apa yang kita harus lakukan? Roh Kudus memampukan kita apa? Kita supaya mengasihi mereka. Ketika kita disakiti, ketika kita dimusuhi banyak orang, kita harus mengampuni. Jadi kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita tidak mempunyai Roh Kudus Bapak Ibu sekalian, roh kebenaran ini, kita tidak akan bisa mampu. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika kita mengasihi Tuhan, wujudnya adalah kita melakukan perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Roh Kudus itu mau tinggal dalam hati kita Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus itu mau tinggal dalam pikiran dan hati kita. Mau tinggal dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, pada saat ketika Tuhan Yesus katakan ini, Tuhan katakan ini, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Ketika kebenaran ini kita lakukan, kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam kita, kita bisa melihat karya Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Artinya kita tidak mati Bapak Ibu. Orang yang mati bukan secara fisik aja Bapak Ibu ya. Mati secara pikiran.
dia akan hidup dalam, kalau anak sekarang ngomong hopeless ya Bapak Ibu ya. Jadi hidupnya itu tidak punya semangat. Hidupnya itu merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Bahkan hidup itu penuh dengan kemarahan Bapak Ibu. Marah terhadap saudaranya, marah terhadap orang tuanya, marah terhadap, karena dia tidak terima. Kok aku bisa gini? Gitu ya. Tapi dikatakan ketika roh itu tinggal, roh Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita, yang dikatakan, dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu, dan kamu pun akan hidup. Kalau kita hidup, kita bersama-sama. Bapak Ibu di tempat ini mungkin sering ketemu banyak orang ya. Ketemu banyak teman ketika berdampingan dengan kita itu ngeluh aja. Benar enggak? Bertemu dengan kita yang dikatakan itu hal-hal yang tidak baik. Yang ketemu dengan kita hal-hal yang penuh dengan, dia ungkapkan hal-hal yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kemarahan. Ada enggak seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Betul enggak? Tapi lain ketika kita ini hidup dalam kuasa Roh Kudus. Lain ketika kita itu hidup dalam Roh Kudus mau tinggal dalam kita, dan kita praktekkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kita akan membawa terang, membawa semangat kepada yang lainnya. Loh, jangan dikira loh Bapak Ibu sekalian ya. Dunia bisnis hari ini kita tahu semua sekarang ini. Bagaimana parahnya ya ketika kita ini berjalan dalam dunia bisnis sekarang ini. Penuh dengan desakan, penuh dengan kekhawatiran, ya sudah banyak peraturan, banyak juga hal-hal yang buruk. Ya, kemarin saya tuh telepon sama bos saya di Surabaya. Ya, saya ini kerja sarang burung Bapak Ibu sekalian ya. Banyak hal yang terjadi. Ketika kirim ke Surabaya, Surabaya enggak apa-apa, Jakarta yang luar biasa katanya. Di sana orang kirim barang enggak bisa karena banyak peraturan yang diterapkan, mulai diterapkan di Jakarta sana. Dan nanti akan berimbas ke Surabaya. Dan itu ketakutan-ketakutan dan penuh kekhawatiran-kekhawatiran itu yang ada dalam kehidupan kami. Ketika kami ini bekerja ya Bapak. Tapi saya bilang sama Tuhan, bilang sama bos saya itu gini. Sudahlah Cik, segala sesuatu Tuhan yang atur. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan dan kita melakukan kebenaran kita tidak berbohong, kita tidak melakukan hal yang buruk, pasti Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Ya benar, dia katakan seperti itu. Bukan kebetulan kalau saya percaya bahwa bos saya ini orang juga di dalam nama Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu sekalian, hal-hal semacam inilah yang tidak dilihat dunia. Dan itu misinya kita sebagai orang percaya. Kita bawa kebenaran, kita bawa semangat hidup kita. Kita bawa Tuhan Yesus bertemu bersama dengan orang-orang ini di luar sana. Bapak Ibu sekalian, jadi itulah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan di Yohanes 14 ayat 23 ayat 27 dikatakan seperti ini ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Sekali lagi dia katakan seperti itu ya. Jadi Tuhan katakan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus syarat kita, saya tadi ngomong Bapak Ibu, bahwa syarat Roh Kudus mau bersama-sama dengan kita dan bekerja bersama-sama dengan kita. Ketika kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau melakukan perintah Tuhan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ketika kita melakukan itu, janjinya Tuhan itu apa? Dia bersama-sama dengan Bapa di surga, dia akan tinggal bersama-sama dengan kita, di hidup kita. Kita tahu tubuh kita adalah rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama, seringkali saya dengan teman saya, misalkan dengan Pak Johnson, dengan Pak Untung, dengan kalau kita bersama-sama kita dikatakan bahwa kita adalah sahabat, kita adalah best friend, benar enggak?
Dan ketika kita itu bersama-sama dengan teman-teman ini, biasanya itu dia kasih saran itu lebih berharga, lebih berharga sahabat ya. Jadi kadang-kadang dia kasih masukan kepada kita itu seringkali kita bisa melakukan dengan baik ya. Daripada orang yang bukan jadi sahabat kita gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Motivator paling baik atau orang paling baik, orang-orang di luaran sana ya. Tapi ketika kita yang diberi saran oleh sahabat, tentunya kita lebih mengena dalam hidupnya kita dan kita mau praktekkan itu. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Di ayat 24 dikatakan gini, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan Tuhan katakan ini Bapak Ibu sekalian, dan firman yang kamu dengar bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu dan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, sangat besar peran Roh Kudus dalam kehidupan kita ketika kita bersama-sama dengan Dia. Dikatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ketika Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan kita berapa ribu tahun yang lalu, Tuhan kirimkan roh penghibur, roh penolong yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan ketika kita itu tidak tahu apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu, roh Tuhan ini yang mengajarkan kepada kita. Kadang di hati kecil kita pasti ada sesuatu yang luar biasa ketika kita mau melakukan hal yang tidak benar, enggak Bapak Ibu? Ketika kita mau melakukan dosa, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita kadang-kadang ada yang mengingatkan kita, jangan lakukan itu. Jangan ambil itu. Jangan buat keputusan seperti itu. Dan ketika kita berdoa, saya yakin dan percaya, Roh Kudus yang akan memberi pengertian itu kepada kehidupan kita. Dan ini benar Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Tuhan katakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita tidak mau mengasihi seseorang karena kita bentrok sama mereka. Seringkali di hati kecil kita, ampuni dia, kasih dia. Betul enggak? Ada sesuatu gerakan dalam kehidupan kita yang mengatakan itu kepada pikiran dan hati kita. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di ayat 27 katakan seperti ini ya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita hidup bersama dengan roh Tuhan. Kita hidup bersama dengan roh penolong yaitu Roh Kudus ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan janjikan hal yang luar biasa. Bahwa damai sejahtera diberikan kepada kita. Damai sejahtera ditinggalkan kepada kehidupan kita. Dan ini tidak dilakukan oleh dunia Bapak Ibu. Karena dunia menawarkan kepada kehidupan kita keterpurukan. Dan tinggal pilihan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita hidup dalam dunia ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa mengasihi Tuhan? Tentunya kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan yang bagaimana? Perintah Yesus yang bagaimana? Yang supaya kita itu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hidup dengan tidak menuruti kedagingan. Ya, Galatia 5 ayat 16-17 dikatakan seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya lanjut di ayat 19 sampai 21 ya Bapak Ibu ya.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang pertama yang kita harus lakukan untuk melakukan perintah Tuhan, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita hidup dengan tidak menuruti kedagingan. Dan di sini sangat jelas sekali di ayat 19:21, apa itu kedagingan Bapak Ibu? Dengki, iri, ya, perseteruan dan sebagainya, kemabukan, ya. Dan itulah yang tidak dikehendaki oleh Roh Tuhan. Untuk supaya roh itu mau tinggal bersama-sama kita dan kita mengalami kuasa dari Roh Kudus ini Bapak Ibu. Kita harus betul-betul tidak menuruti kedagingan kita. Ketika kita melakukan kedagingan kita, apa yang terjadi? Kita tidak akan mengalami kerajaan Allah, dikatakan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ya, di Galatia 5 ayat 24 dikatakan seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mau mengalami kuasa dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya, kita tahu bahwa kita adalah milik Kristus, kita harus mau menyalibkan kedagingan kita. Dan kita tidak menuruti hawa nafsu kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kita harus lakukan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan adalah yang kedua, mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan melibatkan Roh Kudus dalam urusan kehidupan kita. Mau dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu ya. Galatia 5 ayat 18 dikatakan seperti ini. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Saya lanjut, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, saya lanjut di ayat 25 sampai 26 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu sekalian, saya mau akhiri sharing firman ini dengan satu kesaksian saya. Berapa tahun yang lalu Bapak Ibu, selama 7 tahun, ya saya pernah sharing di tempat ini juga, ya. Saya mengalami yang namanya perseteruan. Saya mengalami sesuatu hal yang tidak baik dengan kakak saya. Saya bisa iri hati sama dia, saya juga marah sama dia, ya. Dan pada saat itu saya punya sesuatu hal yang luar biasa bersama dengan dia karena apa? Karena saya merasa tidak bersalah ketika dia marah sama saya. Saya jadi pahit sama dia. Saya jadi punya hal-hal yang tidak baik dengan dia. Persaudaraan kami jadi renggang selama 7 tahun ini. Tapi ketika saya ngerti tentang kebenaran firman Bapak Ibu, saya tahu bahwa saya harus mengasihi dia. Saya harus bertobat dari ini semua. Saya juga harus mengampuni dia. Saya menuruti apa yang saya mau roh Tuhan itu tinggal dalam kehidupan saya. Saya mau mengalami yang namanya damai sejahtera sukacita dalam kehidupan saya. Saya harus menyalipkan kedagingan saya, ego saya Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah saya mau menuruti perintah Roh Kudus ini. Saya datangi kakak saya rekonsiliasi sama dia. Saya minta maaf sama dia. Saya mau diampuni Bapak Ibu. Saya juga mau mengampuni.
Bapak Ibu sekalian, bukan 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau 1 minggu lagi. Pada saat ketika saya itu mengalami rekonsiliasi dengan kakak saya itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Damai, sejahtera, sukacita itu meliputi kehidupan saya. Saya keluar dari rumah saya, rumahnya dia, Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang saya tanggalkan. Ada sesuatu yang saya bawa bertahun-tahun, bawa terus menerus itu, beban itu. Seakan-akan saya lepaskan. Saya mengalami sukacita, damai, sejahtera yang luar biasa dalam kehidupan saya. Itulah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saya. Ketika saya mau melepaskan kedagingan saya, Bapak Ibu. Saya mau dikuasai oleh Roh Kudus. Saya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan saya. Sebelum-sebelumnya sering pada waktu 7 tahun itu ketika Imlek ya. Istri saya itu katakan gini, sudah kamu ngalah aja. Wong kamu itu pernah hutang budi sama dia, kamu pernah diajari gini-gini. Tapi seringkali saya bodoh-bodohkan istri saya. Lah apa aku ki goblok? Saya kasih tahu seperti itu. Wong saya tidak salah. Tapi ketika Roh Kudus berada dalam kehidupan saya dan saya mau menuruti perintah Tuhan, mau menuruti perintah Roh Kudus ini, sesuatu yang dulunya saya anggap benar itu tidak benar ternyata, Bapak Ibu. Dan yang terjadi adalah ketika saya lepaskan itu semua, ego saya itu, saya rekonsiliasi, damai, sejahtera, sukacita ada dalam kehidupan kami. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, inilah hal-hal seperti inilah yang harus kita lakukan. Supaya kuasa Roh Kudus itu hidup dalam kehidupan kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita sebagai orang yang percaya Bapak Ibu, di Kisah Rasul 1 ayat 8, kita itu punya misinya Tuhan. Sebagai garam dan terang dunia, kita itu melakukan misi Tuhan. Dan supaya kita bisa melakukan misinya Tuhan itu, kita mewartakan kebenaran firman Tuhan, karya keselamatan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah seperti di Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan gini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita mau menanggalkan ego kita, kita mau menanggalkan kedagingan kita mau menyalibkan kedagingan kita. Dan kita mau melakukan perintah Tuhan. Ya, kita mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Kita bisa mengalami kuasa dan kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya jemput Bapak Ibu sekalian berdiri. Ada satu lagu yang sangat mengena dalam kehidupan saya tentang Roh Kudus ini ya Bapak Ibu. Judul lagu ini Holy Spirit My Best Friend ya. Bagaimana kita itu menjadikan Roh Kudus itu sebagai best friend-nya kita, sebagai sahabat kita. Ya. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin aku. Mari kita lakukan mulai dari awal ya. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Kasih, sukacita, damai,
sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku, terus pimpin aku. Bapak Ibu sekalian, yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika kita mengasihi Tuhan dan aplikasinya adalah kita menuruti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, oleh kebenaran firman Tuhan, yakin dan percaya, Roh itu tinggal bersama-sama dengan kita, memberi kekuatan, menolong kita untuk hidup dalam keganasan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu Bapak Ibu mengalami apa dalam kehidupan hari ini. Tapi yakin dan percaya, penolong yang ajaib, penghibur yang luar biasa, sudah dihadirkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dan tinggal bersama-sama dengan kita. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Katakan kepada Tuhan, bahwa kita mau menanggalkan kedagingan kita. Kita mau menyalibkan kedagingan kita. Dan kita mau melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setiamu hari ini. Kami yakin dan percaya, kuasa Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita. Dan yakin dan percaya, di kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang, yaitu surga yang kekal, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setiamu. Kami yakin dan percaya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, saya serahkan sama Bapak. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya kita mau hidup terus dalam tuntunan Roh Kudus, hidup dikuasai Roh Kudus. Dan kita percaya Roh Kudus memberikan kekuatan, sukacita bagi kehidupan kita semua. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya hidup kami akan terus dalam tuntunan Roh Kudus, dalam pertolongan penyertaan Roh Kudus yang sempurna dalam kehidupan kami semua. Kami bersuka cita Tuhan, sehingga kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan kolekte kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami berikan dengan rasa sukacita kami, dengan rasa syukur kami akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan, memberikan dengan cara yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau menjadikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Sepanjang hari Engkau melimpahi kami dengan kebaikan dan kebaikan-Mu, sehingga kami semakin mencintai Engkau. Dan dari dalam hati kami mau katakan bahwa kami cinta kepada-Mu Tuhan.
I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness, oh God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness, oh God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived all the goodness, oh God, yeah. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness, oh God, yeah. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. From my life right now, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out to me. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan syukur kita, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Engkau mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan, untuk tetap tinggal dalam kehidupan kami semua, menuntun perjalanan kehidupan kami, sampai kami menuju kepada tujuan yang sempurna,
yang Engkau berikan dalam kehidupan kami semua, yaitu kehidupan yang kekal di sorga yang mulia. Oleh karena itu selama kami masih hidup dalam dunia ini, kami mau terus hidup dalam firman-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Kami percaya Engkau selalu menolong kami ya Tuhan Yesus. Memberkati setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Kami percaya ada dalam berkat penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang menutup ibadah ini Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, kami percaya membawa setiap berkat-berkat-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita semua bersama-sama. Kita pulang dengan penuh ucapan syukur membawa berkat anugerah rahmat daripada Allah Bapa. Kasih sayang cinta Tuhan yang sempurna yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai sekarang esok sampai kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita dan kita tetap hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Yesus.